pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah. Namun sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil satu kudus. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Dalam kebaktian bersama ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 438 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, di mana kami dapat bersama-sama saat ini bersekutu di dalam ibadah melalui rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biar benar Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan minggu hari ini, Minggu Paskah keempat, di mana kita akan merenungkan tentang mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bacaan pertama
diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nanti dilanjutkan di Mazmur 23. Lalu bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sedangkan untuk bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Dan saya akan membacakan bagian yang Injil saja, yaitu Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya.
Shalom, selamat pagi sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang keempat, di mana kita bersama-sama untuk merenungkan tentang tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bagaimana kita juga bisa melihat di sana nanti dan kita merefleksikan dalam diri kita, sudahkah saya mewujud nyatakan iman saya kepada Allah, pada Kristus melalui karya yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bahkan menyanyikan lagu yang sudah populer, yang sudah sering kita dengarkan, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita merenungkan setiap baris kata-kata yang terdapat dalam lirik lagu Tuhan adalah gembalaku, di sana kita bisa meyakini dan mengimani bahwa memang betul Tuhan adalah gembala kita yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kondisi apapun kita, Tuhan ada di sana. Untuk apa? Untuk menyertai, memberkati, bahkan memberi pertolongan kepada kita. Itulah wujud nyata yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana cinta kasih-Nya tidak hanya soal menjadi gembala, namun kalau kita melihat dalam 1 Petrus yang sudah kita baca bersama-sama, di mana di sana tidak hanya menjadi seorang gembala, tapi mengorbankan diri untuk menebus dosa kita, mengorbankan diri untuk menebus setiap kesalahan kita agar kita keluar dari maut atau hukuman dosa. Itu sudah sebuah bentuk wujud nyata yang tidak perlu kita ragukan. Kalau nyawa saja diberikan, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari atau penyertaan sehari-hari, baik itu kesehatan maupun kebutuhan materi yang kita butuhkan, tentu juga hadir di tengah-tengah hidup kita. Bahkan kalau kita mau merenungkan dalam Mazmur juga seperti itu. Mazmur 23, di mana Raja Daud di sana menyatakan bahwa penyertaan Tuhan ia rasakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberkati Raja Daud, dan kita juga tahu bagaimana kisah kehidupan Raja Daud. Dan tentu itu juga bermanfaat atau juga menjadi sebuah kekuatan bagi kita orang percaya bahwa janji Tuhan itu nyata. Raja Daud merasakan dan kita pun juga merasakan. Mari kita merenung sejenak. Betul tidak bahwa penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan itu kita rasakan setiap hari ini? Pasti kita akan menjawabnya ya, bahwa memang Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan memang memberkati kita. Tidak hanya soal berkat, tidak hanya penyertaan, Tuhan juga menjaga kita. Menjaga dari apa? Ketika kita membaca Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 tadi, bagaimana di sana kita
diperlihatkan domba-domba yang terancam oleh pencuri atau perampok yang ingin mencuri setiap domba yang ada pada saat itu. Jadi kalau di Palestina itu setiap pagi domba itu dilepas, lalu malamnya itu dikurung atau dimasukkan ke dalam kandang. Nah, terkadang ditemui juga ada orang yang masuk tanpa izin atau bisa dikatakan adalah pencuri itu tadi yang ingin mencuri domba-domba. Dan ilustrasi atau perumpamaan di sana memperlihatkan bagaimana Yesus sebagai gembala yang menjaga domba-domba, yang menjaga dari setiap pencuri bahkan perampok itu hadir untuk menyertai domba-dombanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa Yesus sebagai gembala yang sejati yang mendampingi bahkan memelihara, melindungi domba-dombanya, itu menjadi kekuatan bagi kita. Tidak hanya menjadi penghiburan, tidak hanya untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita, namun di balik itu semua bahwa Yesus juga mengajar kepada kita untuk kita berani mengambil langkah, berani untuk mewujud nyatakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam perumpamaan itu tidak hanya soal bagaimana seorang gembala yang memelihara domba-dombanya, tapi di mana di sana domba-domba juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh gembalanya. Oleh karena itu kalau kita sebagai murid Tuhan, tentu kita juga harus mengikuti apa yang menjadi perintah dan harapan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita menengok dalam surat Kisah Para Rasul yang sudah kita renungkan bersama atau kita baca bersama tadi, di sana kita melihat bagaimana jemaat mula-mula yang berbagi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, bahkan menolong satu dengan yang lain. Itu menjadi sebuah wujud nyata bagaimana mereka mengimani Kristus yang telah menebus dosa mereka, sehingga mereka juga berbagi terhadap sesamanya. Tidak hanya terhadap satu persekutuan, tapi terhadap semua orang yang membutuhkan. Tentu saat ini juga menjadi tugas kita di tengah-tengah pergumulan akan adanya COVID-19 yang dihadapi bangsa dan negara ini, bahkan dunia. Semua orang berdampak dengan keberadaan COVID-19 ini. Dampak itu mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap umat manusia, dan di sanalah kita dipanggil untuk menjadi bagian berkat bagi sesama kita. Di sana kita dipanggil untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Bagaimana kepedulian kita, bagaimana bentuk pertolongan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan. Sikap rasa kemanusiaan kita ditantang saat ini. Masih adakah rasa itu di tengah-tengah hidup kita? Kalau kita melihat bahwa Kristus yang mengajar kita tentang kasih, kita sebagai muridnya, tentu kita juga harus mewujudkan kasih itu di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kita ini. Di tengah-tengah COVID-19, kita harus bergotong royong, membantu satu dengan yang lain, peduli terhadap satu dengan yang lain, dengan berbagi apa yang kita miliki, kita bisa bagikan terhadap sesama kita. Kepedulian kita itulah yang harus kita wujudkan. Jadi tidak hanya memikirkan diri kita pribadi, keluarga kita, atau persekutuan kita, namun juga memikirkan sesama kita. Mengapa kita harus memikirkan itu? Karena kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan. Kita melakukan atau mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan tema
untuk kita mempersaksikan Allah dalam karya nyata, itu mengajak kita bagaimana kita mensaksikan tentang karya Allah dalam hidup kita, cinta kasih Allah dalam hidup kita, dan pengorbanan Allah dalam hidup kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan apa? Kita mau peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan. Mari kita bergotong royong, mari kita menabur kasih terhadap sesama kita, mari kita membantu satu dengan yang lain tanpa harus kita melihat siapa yang kita bantu. Namun karena ketulusan hati dan bentuk ungkapan syukur kita inilah itu yang menjadi inti untuk kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena tidak hanya kita memikirkan berkat dari Tuhan, tapi kita juga harus berbagi berkat terhadap sesama kita. Dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan dalam mati. Maka dari itu mari kita wujudkan iman kita pada Kristus dengan kita mewujudkan karya yang nyata, dengan terus membangun rasa kemanusiaan kita terhadap sesama kita, dengan kita saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh. Sahabat terkasih, mari kita bersama-sama memperbarui iman pengakuan kita dengan kita mengucapkan secara bersama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam Tuhan, memanjatkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih atas berkat yang menopang kehidupan kami, dan pada saat ini kami juga bersatu hati memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan menyertai mereka, kesehatan mereka kiranya Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang senantiasa juga memberi hikmat kebijaksanaan, sehingga pemimpin bangsa kami dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan takut akan Allah. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah, yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan bahkan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat beraktivitas secara normal kembali. Kami juga berdoa untuk setiap program-program dari pemerintah bangsa kami. Berkatilah sehingga program-program itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar untuk menghadapi musibah ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah dapat terlaksana dengan baik sampai di tempat tujuan untuk masyarakat yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, kita di Rahmat Raja, baik itu Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan keseluruhan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjaga kesehatan, kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi pergumulan yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat ini.
Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Tuhan dapat memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Bagi jemaat kami ya Tuhan, jemaat gerejamu ini yang ada di luar kota, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang menjaga mereka, bahkan Tuhan yang memberkati mereka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara pribadi kami lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Dan tentu kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami meyakini, kami mengimani bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami mempercayai bahwa berkat dan cinta kasih Tuhan yang menopang kehidupan kami. Lalu kami juga memohon ampun apabila dalam kehidupan kami belum mampu Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami dan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita akan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Adapun nats persembahan yang perlu untuk kita dengarkan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah nas persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan sambil kita memujikan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Dan nantinya dalam doa kita tutup dengan doa Bapa. Tuhan, kami kembali kepada Engkau Tuhan, mengungkapkan syukur kami akan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kejaksanaan, bahkan kesehatan. Inilah doa persembahan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menutup doa kami ini dengan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 432, bait yang pertama sebagai kidung pemutusan kita. Aku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat melihat, yang tertindas dibebaskan, kesukaan dan harapan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata hati juga dengan kata, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Yang tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam kesejahteraan-Nya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, dan mari kita mengingat juga bahwa kita dipanggil oleh Kristus untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita saling bantu satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, berbagi satu dengan yang lain. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.